Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hadis maqlub, maka saat ini kita akan mempelajari hadis setelahnya. Namun kita perlu lanjutkan penjelasan sedikit tentang hadis maqlub yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu maqlub bisa dari segi apakah penyebabnya itu secara sengaja atau tidak sengaja. Karena tidak semua rawi itu sengaja memaklubkan atau membolak-balikkan apa yang ada di dalam hadis ketika dia meriwayatkan. Bisa jadi itu terbalik karena tidak disengaja, atau bisa terjadi karena sengaja memang benar-benar dibalik. Jika tidak disengaja, seperti contoh yang pernah kita sebutkan, yaitu an Ka'ab bin Murrah, yang mana seharusnya dan sebetulnya bukan Ka'ab bin Murrah, tapi Murrah bin Ka'ab. Itu karena mungkin dia lupa. Atau karena sengaja membolak-balikkan. Kenapa ada unsur kesengajaan ketika membolak-balikkan hadis atau memaklubkan hadis? Mungkin ada karena tujuan tertentu. Seperti apa yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau pergi ke Baghdad. Kemudian diuji dan dites oleh para ulama Baghdad. Saat itu Imam Bukhari masih mulai awal-awal kemasyhurannya, sehingga mendapat banyak perhatian dari para ulama-ulama muhaditsin yang ada di Baghdad. Kemudian ingin mencoba untuk mengetes dan memberikan ujian pada beliau. Apakah memang beliau benar-benar layak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan sebagai imam dalam hadis atau tidak. Suatu ketika 10 para perawi duduk mengitari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Masing-masing dari satu rawi atau masing-masing dari ulama hadis ini memiliki atau menyampaikan 10 hadis kepada Imam Bukhari. Namun 10 hadis ini sudah dibolak-balik sanadnya. Baik dari segi nama-nama perawinya, baik dari segi sanadnya ini untuk matanya ini, baik dari segi matanya dibolak-balik atau sanadnya. Intinya di dalam 10 hadis tersebut dibolak-balik oleh para ulama tersebut. Kemudian menyampaikan kepada Imam Bukhari, "Wahai Imam Bukhari, apakah engkau tahu hadis ini? An fulan, an fulan, an fulan. Hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza kadza kadza." Imam Bukhari menjawab, "Saya tidak tahu." "Apakah kamu tahu hadis ini an fulan, an fulan, an fulan?" "Saya tidak tahu," kata Imam Bukhari. Terus 10 hadis, 1 orang selesai. 2 orang selesai 20 hadis. 3 orang selesai 30 hadis. Sampai akhirnya 10 orang yaitu 100 hadis. Hadisnya dibolak-balik. Dan Imam Bukhari menjawab, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu." Kemudian pada akhirnya Imam Bukhari menjawab apa yang mereka sampaikan. "Wahai fulan," satu persatu dijawab, "Wahai fulan, bahwasanya apa yang kau sebutkan dengan sanad ini, an fulan, an fulan, an fulan, hadis ini itu tidak betul. Yang betul adalah sanad ini, an fulan, an fulan, an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitu seterusnya beliau jawab satu persatu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang, semuanya sudah beliau jawab. Dan beliau betulkan, benarkan bahwa sanad yang mereka sampaikan itu sanad yang terbalik hanya untuk mengetes Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian beliau betulkan, beliau benarkan sanad yang betul seperti apa. Terlihat di situ kualitas hafalan seorang Imam Bukhari rahimahullah. Sekali mendengarkan hadis yang dibolak-balik, kemudian langsung hafal dalam hanya sekali mendengarkan dan membetulkan apa yang benar. Itu salah satu contoh dari hadis maqlub amdan atau yang secara sengaja. Namun boleh, kenapa? Karena untuk ikhtibar dan untuk imtihan atau ujian. Tapi tidak boleh secara terus-menerus, karena dikhawatirkan dan ditakutkan ada orang lain atau rawi yang lain yang mendengarkan dan mengira bahwasanya hadis yang maklub itu benar, sehingga mungkin pada suatu saat dia akan meriwayatkannya kepada orang lain
dengan hadis maklub yang dianggapnya sebagai hadis yang benar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari hadis maklub, maka baiknya bagi kita untuk mempelajari hadis setelahnya, yaitu hadis al-fard. Hadis fard seperti yang terjelaskan dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin au jam'in au qasrin ala riwayatin. Hadis fard berasal dari kata satu, artinya satu. Artinya apa? Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan, hanya satu saja. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis fard yang akan kita pelajari dapat terbagi menjadi dua. Fard secara mutlak atau fard secara nisbi. Artinya mutlak benar-benar hanya satu riwayat saja. Rawi meriwayatkan dari rawi lagi satu, meriwayatkan dari rawi lagi satu, meriwayatkan dari rawi satu. Nah, ini yang dinamakan dengan fard mutlak. Sedangkan fard nisbi terbagi menjadi beberapa bagian. Bisa nisbi, artinya apa nisbi? Nisbi itu artinya tidak mutlak. Artinya dia itu tergantung rawi-rawi tertentu. Tergantung kepada ikatan-ikatan tertentu. Yang mana insya Allah kita akan jelaskan penjelasannya antara fard mutlak dengan fard nisbi ini dalam pertemuan selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.